Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, di video kali ini saya akan mengganti seal shock breaker ya. Ini seal shock breakernya bocor tuh, jadi ada oli. Ini di motor Ninja 250 Fi tahun 2015 ya, apa tahun 2000 berapa ya. Oke, kita bongkar aja, kita ganti sealnya. Yang pertama kita buka spakbor dulu. Ini nomor 8. Ini kunci 12 ya. Ini dibuka gak ya? Kayaknya sih dibuka biasa. Dulu enak nih kalau Ninja nih, jadi ininya luas nih, gak sempit ya. Gila sih, bautnya udah probol ya, keren bingit ya pemirsa. Nah, servernya udah dibuka ya. Kita buka. Nah, kalipernya kita tarik ke belakang supaya gampang pas nanti pembukaan roda ya. Kesiniin aja. Nah, setelah bracketnya dibuka, langkah selanjutnya pembukaan baut ya. Di sini kan ada baut ya. Kayaknya kita harus buka baut yang ini satu, yang bawah satu. Oke, kita buka. Oke, setelah bautnya dikendalin tadi yang ini sama yang tengahnya, kita cabut aja asnya ya pemirsa. Sangat mudah sekali ya. Setelah dicabut asnya, kita lihat-lihat dulu ya, sealnya ternyata bocor. Yang ini enggak sih. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, yang harus pertama dilakukan adalah membuka tutup seal yang ini ya. Jadi kan ada tutup sealnya ya pemirsa. Jadi kita harus buka dulu. Terus di dalam ada sepi. Kita ambil ya sepinya. Ada sepi. Nah, kita lihat ya, ternyata seal shocknya bocor sekali, kotor ya. Terus kita buka baut belakangnya. Sini kan ada baut tuh, baut L. Baut L KL6 ya. Ini kita pakai L6 nih. Kalau keras ya, jadi harus diketok-ketok dulu.
Nah kalau misalkan keras diketok dulu pakai palu kayak gini. Itu biar si bautnya mendorong ya. Kita coba tahan di sini. Coba tahan di sini ya. Kita masih keras juga pemirsa ya. Mungkin mengetok-ketoknya kurang kencang. Jadi harus diketok-ketok lagi nih, biar agak kencang aja gitu. Ini. Kak, jangan terlalu kencang juga ya. Dorongan aja gitu. Kita keraskan itu. Dapat ya pemirsa. Setelah bersusah payah akhirnya kita dapat bautnya. Karena bautnya bisa keras karena bautnya dilem ya. Karena bautnya dilem. Lalu langkah selanjutnya si olinya kita tuangkan dulu. Kocok ya seperti ini tak. Nah ya gini ya. Nah, supaya olinya turun maksimal. Nah jadi cara mengganti Silshock Ninja itu beda dengan motor bebek atau motor sport yang lainnya. Jadi dia itu kalau diambil baut yang bawah ini, jadi asnya nggak langsung kepisah, dia ada yang nyangkut di dalam. Nah jadi yang harus kita lakukan adalah menarik-narik si asnya ya. Nah jadi ditarik-tarik seperti ini nih. Itu agar supaya si sealnya keluar, jadi dia ngikut bareng sama ini. Tapi kita harus perlahan, jangan keras-keras, jadi harus sabar ya. Tarik seperti ini. Nah lama-lama sealnya akan keluar tuh, ikut ya. Nah seperti itu pemirsa. Jadi tarik-tarik aja ya. Ini sealnya udah dapat ya. Ini sealnya. Nah ini seal yang barunya ya. Saya kemarin beli, katanya ini ori Kawasaki ya, tapi kok murah banget ya, cuma 70.000. Mungkin ini bukan orinya ya, CKD, tapi 70.000 ya. Yang tahu komen ya. Ini Kawasaki nih, 70.000 ya kemarin satu. Nah, jadi kita samain aja dulu, takutnya kan beda. Nah, ternyata sama ya pemirsa. Untuk kodenya itu, kalau Kawasaki yang 750 itu 37 ya.
Nomornya ini berapa sih? 37. Berapa lagi nih? 37. Ini ada 37 aja ya. 37 40. 37 24 40 ya. Nih. Tuh 37. Nah, jadi cara memasukkannya pun, jadi cara memasangnya pun sangat pasti berbeda lagi dengan seal shockbreaker motor yang lainnya ya. Jadi di sini kan kita lap-lap aja sampai bersih, jangan sampai ada kotoran ya, pemirsa. Jadi cara masukin sealnya nanti belakangan aja. Pertama sih kita bersihkan dulu ya si bottom-bottomnya. Di sini di dalam itu ada ini nih, ada penahan suling. Nanti kita bersihkan. Kita bersihkan dulu ya, karena di sini banyak sekali kotoran yang menumpuk ya. Nah, seperti ini pemirsa. Ya, penyebab seal shockbreaker bocor itu yang pertama sealnya udah rusak, udah aus, sama yang kedua ada debu atau pasir biasanya kan yang nyangkut di sini nih. Jadi kita lap-lap dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah pemasangan sealnya itu seperti apa sih pemirsa. Nah, saksikan videonya, tonton sampai habis ya, jangan sampai di skip ya, jangan skip biar gak salah paham gitu kan pemirsa. Kita lap-lap sampai bersih, jangan sampai ada kotoran yang tertinggal. Ini tutup sealnya apalagi ya, ini penting banget. Tutup sealnya di sini ini penting banget. Nah, di sini nih, di sini biasanya suka ada kotoran tuh ya, jadi biasanya penyebabnya awalnya dari sini, jadi harus dikasih stempel di sini ya. Nah, seperti ini pemirsa. Lap-lap sampai bersih ya, jangan sampai kotor. Oke. Nah, lalu cara memasang sealnya seperti apa sih bang? Nah, kalau untuk Ninja 250 jadi masang sealnya itu belakangan ya. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah apa ya? Ini posisi ringnya kan ada yang rata, ada yang cekung. Nah, cekung di bawah ya. Ingat ya, ini ada yang rata, ada yang cekung ya. Tuh, yang rata yang cekung di bawah seperti ini. Karena mungkin untuk mendorong sealnya ke atas ya, biar lebih gampang. Lalu kita pasangkan ini. Lap lagi. Jangan sampai kotor ya, lap lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkannya di sini ya. Seperti itu pemirsa. Lalu kita masukkan bautnya ya. Lalu kita tusuk-tusuk dulu biar lurus ininya ya. Nah, biar lurus dulu. Lalu kita bautnya kasih baut. Nah, kita kasih baut ya. Harus sampai kencang, ingat ya. Harus sampai kencang ya pemirsa.
Kencang ya, kencang guys ya. Lalu di sini kan ada ringnya ya pemirsa. Nah, di sini ada ringnya tuh, jadi harus masuk ke sana ya, ingat masukinnya harus hati-hati ya. Nah, kalau bisa masang sealnya nanti aja. Lalu sekarang kita buka penutup ini aja dulu. Kita buka penutup ini. Di mana ya? Kayaknya harus dicatat ya guys, dicatok ya. Harus dicatok. Oh, sok simpan adanya. Ya, siap. Oh, ya, siap. Siap, Kak. Nya, siap. Setang jeung panggoesan. Setang jeung panggoesan. Siap. Nah, jadi sambil dicatuk seperti ini. Jadinya harus pakai yang tipis nih obengnya nih. Kita pukul-pukul dulu. Nah, dapat ya. Lemnya dapat. Setelah kelemannya dapat ya pemirsa, ininya dapat nih kelemannya. Nah, lanjut kita ambil dulu ininya. Nah, ada ringnya ya, ada ringnya. Nah, maksud saya itu jadi supaya dia bisa dinaik turun seperti ini. Nah, kalau udah bisa naik turun seperti ini, jadi kita pas pemasangan ring ini takutnya kan terganggu si asnya ya, takutnya nanti kepukul lah ke apa gitu. Jadi kalau diturunin gini kita cari aman. Nah, kita pukul si ring ininya di saat posisinya ke bawah. Jadi ini kan kalau cacat asnya ya, kalau kena bahaya nanti sealnya bocor lagi. Nah, kalau kita posisi seperti ini kan udah posisi terakhir. Jadi kalau nanti pas suspensinya turun pun nggak ada yang nyampe ke sini ya, kecuali kalau berat banget gitu kan. Nah, itu pemirsa. Jadi tujuan saya itu adalah untuk memasang si ini nih. Untuk memasang si ini. Jadi posisinya emang harus dipetokin dulu ke bawah ya. Nah, seperti ini. Supaya kita bisa memukul si ringnya. Memukul si ringnya itu nggak takut cacat ya. Kita harus pakai yang rata bawahnya ya, biar gak ada cacat. Perlahan aja pemirsa, karena di sini kan yang dibutuhkan itu kesabaran ya. Kesabaran. Nah, kayaknya sih udah masuk ke dalam tuh pemirsa. Kita lihat ya. Kalau udah rata. Tuh kayaknya sih udah rata ya. Udah rata sih kayaknya guys. Harus selamat, ingat ya. Semuanya harus selamat, ringnya harus selamat, itunya harus selamat. Ada yang cacat ya.
Nah, oke, kalau masih penasaran kita tambahin lagi, pukul-pukul lagi pemirsa. Kalau misalkan belum ngepas, pukul-pukul lagi. Ya emang butuh sangat sabar, boleh terburu-buru ya. Nah, setelah mentok, yakin mentok, kita lanjut ke pemasangan seal. Nah, itu pemasangan seal. Nah oke, setelah ringnya terpasang, lanjut ke pemasangan seal. Nah ini saya pakai stempet ya. Ini untuk seal yang barunya dipakaikan stempet seperti ini. Nah itu supaya sealnya lebih awet ya, supaya lebih awet ya pemirsa. Nah seperti ini. Ini stempetnya saya pakai buat CVT motor matic ya, biar lebih awet aja gitu. Nah lanjut kita masukkan ya si sealnya. Jadi masukkan sealnya, set. Masukkan. Harus lurus ya, ingat nggak boleh miring. Duduh, nggak boleh miring, ingat ya pemirsa. Kalau kotor dilap dulu lah bawahnya ya. Nah jadi cara masukkannya itu gampang. Naon? Rela. Ya cara memasukkannya gampang. Ini pakai seal yang bekasnya, lalu dimasukin ke sini. Nah seperti ini. Jadi kita pukul-pukul. Nah kita pukul-pukul aja. Ini saya pakai sendok ban, perlahan aja. Perlahan aja ya, karena biar lurus sealnya. Kalau miring malah repot ya. Nah seperti ini. Kalau segalanya miring diluruskan ya, jangan sampai miring ya pemirsa. Jangan sampai miring. Kalau sekiranya miring kita luruskan. Ingat ya, masih dalam posisi asnya di bawah ya, dipentokin ke bawah, jangan ditarik dulu ke atas. Cari aman ya pemirsa. Kita lihat kalau udah nampak buat lubang sepi, berarti udah. Ini belum nampak ya buat lubang sepinya. Dulu kalau misalkan telep ke bawah diluruskan. Nah itu udah nampak tuh untuk lubang sepinya. Itu udah untuk lubang sepinya udah nampak ya pemirsa. Jadi sepertinya sih udah, tapi untuk meyakinkan kita pukul lagi sedikit ya ke bawah. Ini jangan pakai yang tajam, jadi pakai yang rata dan biar enggak terjadi kesalahan. Nah, kita tarik aja ke atas. Nah sepertinya untuk lubang sepinya udah nampak. Mari kita pasang sepinya ya. Kita pasang sepinya. Kalau
Knalpot sepinya udah nampak pemirsa. Dibersihin dulu ya sepinya karena biasanya berkarat. Jadi bersihkan dulu. Nah seperti ini. Lalu kita masukkan si penyangga sepinya. Set. Nah, kalau sepinya udah terpasang seperti ini, pemasangan tutup seal. Tutup seal juga sama, masih pakai stempet ya. Biar kotorannya gak langsung menusuk ke dalam relung hati yang paling dalam ya. Jadi biar dia kesangkut dulu di sini. Nah, lanjut ke masukkan tutupnya. Masih cara yang sama. Dipukul aja perlahan tapi pasti. Nah kalau udah nampak seperti ini kita tarik ke atas. Oke, set kocok-kocok dulu. Kalau ada stempet dibersihin dulu ya biasa. Nah seperti ini, dilap-lap pakai yang bersih, ingat ya, jangan pakai yang kotor. Nah setelah sealnya terpasang, lanjut kita ke penakaran oli shocknya ya. Penakaran oli shocknya berapa mili ya pemirsa ya. Kita takar oli shocknya berapa mili dulu. Nah, tadi kan si oli shocknya udah saya masukin ke wadah oli ini. Jadi kalau pemirsa gak punya takaran, bisa pakai bekas oli jumbo ya. Ini totalnya 100 ml kalau penuh ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita kita takar ya. Ini berapa ratus ml sih bawaannya gitu. Karena udah kurang sih, cuma sedikit. Nanti kita lihat di Google ya. Kita samain. Ini kita takar dulu. Ini kan, dan ternyata untuk takaran olinya itu adalah 350 ml ya, jangan sampai kurang. Oke, kita masukin olinya aja. Oke, kita masukkan olinya. Yuk. Panen lah. Nih. Oke, ini setelah dikasih 300 ml, 350 ml ya. Wadina iya kewai burit ka dia. Naon? Tes stop kana. Kewai. Yang pohonan kurang lagi. Kudu tangan dulu. Ya engke gitu. Kewet. Kewai kan dianya. Isukan lagi isukan Mantap lah ya. Kita pasang aja. Oke, setelah semuanya terpasang, mari kita test drive aja ya. Apakah empuk ya pemirsa? Mantap ya pemirsa. Sedikit agak keras. Tapi lumayan sih. Mantap. Pemirsa. Ukuran?